Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya untuk anak-anak Bapak. Alhamdulillah kita bisa membuat video kembali untuk pembelajaran kita, dan Bapak ucapkan selamat telah menjadi siswa kelas 12. Nah, jadi kita kali ini akan membahas matematika kelas 12 tentang dimensi 3. Kemudian sebelum belajar tentang dimensi 3, yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah teorema Pythagoras. Nah, berdasarkan dari yang Bapak lihat kemarin, soal yang sudah Bapak berikan, itu masih banyak yang belum bisa tentang teorema Pythagoras. Padahal pelajarannya sangat sederhana dan pelajarannya sudah dipelajari ketika SMP. Nah, ketika kelas 1 dan kelas 2 juga sudah kita pelajari. Namun, anak-anak Bapak masih banyak yang salah dalam menjawab soal tentang teorema Pythagoras. Nah, jadi kali ini kita mulai saja. Nah, ini teorema Pythagoras itu kita penerapannya dalam segitiga siku-siku ya. Nah, ini misalnya ada segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di B. Kemudian AB kita misalkan dengan B. Kemudian BC kita misalkan dengan A. Kemudian AC kita misalkan dengan C. Nah, secara sederhana, secara rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu rumus sederhananya. Nah, kemudian rumus ini bisa kita bolak-balik. Misalnya ini kita mau mencari B kuadrat, bisa juga kita ubah, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, jadi kurang. Kemudian untuk mencari A juga sama, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini hanya pindah-pindah ruas saja ya. Nah, jadi jangan bingung, ini secara dasar. Ini masih banyak yang salah-salah dalam mengerjakan ini. Banyak yang nggak tahu B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Ada juga yang tidak tahu. Jadi ini sudah Bapak jelaskan, berarti B kuadrat itu C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, paham ya? Ini 3 rumus teorema Pythagoras ya. Sebenarnya yang perlu dihafal itu yang cukup yang di atas ini aja. Nah, nanti ini yang di bawah, yang di bawah akan mengikuti. Nah, sekarang kita contohkan ini. Misalnya C ini kita kasih nilainya sama dengan 6 cm. Kemudian yang A kita buat sama dengan A nya misalnya 2 akar 3. Nah, jadi nanti jangan takut ada akar-akar ya, karena kita akan banyak berhubungan dengan akar-akar nanti. Tapi caranya sangat sederhana. Nah, berarti tentukanlah B. Berarti yang dimintanya di sini BA, karena BA yang belum diketahui. BA itu sama dengan B ya. Berarti B kuadrat. Maka rumus yang kedua yang kita pakai. Maka B kuadrat sama dengan ini C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sekarang C kuadrat. C nya berapa tadi? 6, berarti 6 kuadrat. Kemudian A kuadrat, A nya adalah 2 akar 3, berarti 2 akar 3. Nah, ini kita kasih kurung kuadrat. Nah, berapa kelanjutannya? Berarti ini sama dengan 6 kuadrat berapa? Berarti 36. Nah, kemudian 2 akar 3 kuadrat. Ini juga masih banyak yang salah. 2 akar 3 kuadrat. Nah, itu sama artinya 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Nah, kita kalikan. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 2 akar 3 kuadrat sama dengan 12. Berarti 36
2 akar 3 kuadrat menjadi 12. Berapa hasilnya 36 kurang 12? Yaitu 6 kurang 2 4, 3 kurang 1 2, berarti 24. Berarti B kuadrat sama dengan 24. Oke, kita pindahkan ke atas sedikit ya. Berarti di sini B kuadrat sama dengan 24. Berarti B sama dengan akar 24. Nah, ini juga masih banyak yang belum bisa menyederhanakannya akar 24. Kita buat aja ini. 24 itu perkalian berapa? Oke, boleh kita ambil 4 dikali 6. Nah, akar 4 berapa? Berarti 2 dikali akar 6 ada enggak? Enggak ada, berarti tetap biarkan aja dia ada dalam akar. Berarti akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Ini masih juga banyak yang salah kemarin. Ingat ya, akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Nah, silakan dicek jawaban kalian yang sudah dikerjakan kemarin. Jika ada yang salah, perbaiki kembali ya. Nah, ini teorema Pythagoras. Nah, kemudian ada juga nanti teorema Pythagorasnya. Nah, ini seperti ini. Nah, coba lihat, kira-kira ini bangun apa? Nah, benar sekali. Ini adalah bangun persegi. Karena ini 6 cm, ini juga 6 cm. Otomatis di atasnya juga 6 cm. Sampingnya 6 cm. Maka dia bangun persegi. Nah, biasanya itu yang ditanyanya itu adalah AC. AC itu apa? AC itu adalah diagonal sisi. Nah, nanti di dimensi 3 biasanya AC itu adalah diagonal sisi. Nah, kalau seperti ini gimana? AC ya tetap sama rumusnya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena nanti di dimensi 3 diagonal sisi ini sering dicari ya. Berarti AC sama dengan AB kuadrat. AB berapa? Berarti 6 kuadrat. BC juga 6 kuadrat. 6 kali 6 36. Ini juga 36. 36 tambah 36 itu adalah 72. Oke. Berarti AC sama dengan akar 72. Oke. Akar 72 itu berapa tadi? Boleh kita buat perkalian 36 dikali 2, ya kan? 36 kali 2 kan? 72 itu. Nah, akar 36 berapa? 6. Akar 2 ada enggak? Enggak ada. Berarti 6 akar 2. Ya, 6 akar 2. Jadi nilai AC ini adalah 6 akar 2. Nah, 6 itu apa tadi? Sisi. Jadi kalau dia nanti mencari diagonal sisi, berarti ini aja. Berarti diagonal sisi A akar 2. Ini untuk diagonal sisi nanti. Artinya sisi ini A akar 2. A itu adalah 6. Jadi seandainya di sini 7, nanti sisinya 7. Berarti AC-nya adalah 7 akar 2. Karena rumus diagonal sisi itu adalah A akar 2 dengan A adalah panjang sisi persegi. Nanti penerapannya pada kubus. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, ini gambarnya kira-kira apa? Ya, benar sekali, ini kayaknya gambarnya persegi panjang ya. Jadi ini kita misalkan dengan 7 aja gitu. Di sini 5. Nah, bagaimana dengan ini panjang KM? Ya tetap sama, berarti KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, berapa tuh? 49 ditambah 25. Berapa hasilnya? 49 9 tambah 5
4. 4 tambah 2 6, berarti 7 4. Jadi KM sama dengan akar 7 4. Nah, berarti ini panjangnya adalah akar 7 4. Nah, ini kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan ya. Tapi kalau nggak bisa lagi nggak apa-apa juga. Nah, oke, bisa ya kalau untuk persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang nggak ada rumusnya kayak persegi tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang baru masuk ke yang dimensi 3. Nah, ini dia. Ini bangun, kira-kira bangun apa? Apakah balok atau kubus? Nah, benar sekali. Ini adalah kubus. Ini kan diketahui di sini 5, di sini juga 5, di sini juga 5. Berarti dia adalah kubus. Nah, nanti biasanya yang dicari itu yang ini, yang sering ditanya tuh ini. Kira-kira ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah diagonal sisi. Berarti yang sering ditanya itu adalah AC. Berapakah panjang AC? Nah, kan mudah. Tadi udah dibahas, kan? Nah, ini kita pindahkan ke sini. Berarti yang ditanya adalah AC. Dengan panjang AB berapa? 5. Kemudian BC juga 5. Nah, ini kan alas persegi, alas kubus ini. Alas kubus berbentuk persegi. Artinya di sini panjang 5, di sini juga 5. Berapa panjang AC? Nah, ingat tadi rumus diagonal sisi. Diagonal sisi adalah A akar 2. Berarti AC sama dengan A akar 2. A nya berapa? A itu adalah sisi, berarti 5 akar 2. Jadi panjang AC itu adalah 5 akar 2. Jadi kalau pada kubus yang ditanya adalah diagonal sisi, panjangnya adalah A akar 2. Dengan A adalah sisi atau rusuk kubus. Jika rusuknya 5, berarti A-nya adalah 5 akar 2. Oke, paham di sini anak-anak Bapak tentang teorema Pythagoras ini ya. Jadi teorema Pythagoras ini sangat membantu sekali dalam belajar dimensi 3. Teorema Pythagoras. Harapannya tidak ada lagi yang tidak paham tentang teorema Pythagoras ini. Karena kalau tidak paham ini, maka nanti akan susah belajar dimensi 3. Nah, mungkin cukup sekian tentang topik kita teorema Pythagoras yang berhubungan atau berkaitan erat dengan dimensi 3. Silakan kalau masih ada yang bingung atau ingin yang ditanyakan atau ada soal yang dirasa sulit, silakan bertanya ya. Boleh di kolom komentar ataupun tanya nanti di kelas. Kemudian jangan lupa Bapak mohon juga untuk di like dan juga komen serta subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar untuk anak-anak Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.